Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4 akan mempresentasikan tentang pencemaran lingkungan hidup dan pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Selanjutnya yaitu pengendalian pencemaran lingkungan hidup. Dalam pasal 13 ayat 2 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup dinyatakan bahwa pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup sebagaimana dimaksud pada ayat 1 meliputi pencegahan, penanggulangan, dan pemulihan. Pasal 14 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang perlindungan dan pengelolaan hukum lingkungan hidup, instrumen pencegahan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup terdiri atas 1. Kajian lingkungan hidup strategis atau KLHS. Yang kedua ada tata ruang. Yang ketiga baku mutu lingkungan hidup. Keempat, kriteria baku kerusakan lingkungan hidup. Yang kelima ada AMDAL. Keenam, UKL UPL. Yang ketujuh, perizinan. 8. Instrumen ekonomi lingkungan hidup. Yang kesembilan, peraturan perundang-undangan berbasis lingkungan hidup. Ke-10 ada anggaran berbasis lingkungan hidup. Dan 11, analisis risiko lingkungan hidup. Ke-12 ada audit lingkungan hidup. Dan yang terakhir yaitu 13, instrumen lain sesuai dengan Tuhan dan atau perkembangan pengetahuan. Pengendalian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup harus dilaksanakan oleh pemerintah daerah, dan penanggung jawab usaha dan atau kegiatan sesuai dengan kewenangan, peran, dan tanggung jawab masing-masing. Nah, masing-masing pihak ini yang terkait harus memperhatikan instrumen pencegahan yang tersebut di atas, melaksanakan penanggulangan seperti yang diatur dalam pasal 53 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, yaitu tentang pemberian informasi, peringatan pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup kepada masyarakat. Yang kedua ada pengisolasian pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang ketiga ada penghentian sumber pencemaran dan atau kerusakan lingkungan hidup. Yang terakhir adalah cara lain yang sesuai dengan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Arif Suhendar dari HK 18D, yang mana kali ini saya berkesempatan untuk merampungkan tugas UTS di mata kuliah hukum lingkungan sebagaimana kita telah sepakati di kontrak kuliah sebelumnya. Dan kali ini saya berada di kelompok 4 yang mana akan melanjutkan materi dari kelompok 4 teman-teman kelas HK18D ini yang sudah disampaikan sebelumnya, dan saya akan melanjutkannya. Namun saya akan ulas kembali. Kali ini kami di kelompok 4 membahas satu tema makalah pengendalian lingkungan, pencemaran lingkungan dan cara pengendaliannya itu sendiri. Namun sebelum kita ke pembahasan inti pokok materi, izinkan saya mengucapkan banyak terima kasih kepada dosen pengampu kami di mata kuliah hukum lingkungan ini di semester 4, yang mana diampu oleh Bapak Dr. Haji Dede Anwar Hidayat SHMH, berikut juga Bapak Budi SH, yang mana beliau-beliau ini tetap terus bersemangat memberikan ilmunya kepada mahasiswanya yang tercinta, walaupun sebagaimana kita ketahui kita dalam keadaan yang kurang baik karena di tengah wabah pandemi corona ini sendiri. Berbicara tentang pencemaran lingkungan, ialah kita akan bahas tentunya tentang bentuk dan macam-macam pencemaran lingkungan itu sendiri. Dari bentuk-bentuk dan macam pencemaran lingkungan sendiri, ada elemen-elemen yang berpotensi besar terpapar atau terdampaknya pencemaran dari lingkungan itu sendiri. Yang pertama tentunya kita lihat dari aspek elemen air, elemen tanah, maupun yang terakhir adalah elemen udara. Yang kita akan bahas pertama dari elemen udara. Dewasa ini tentunya kita tahu seiring percepatannya teknologi, kemajuan zaman, dan segala macamnya, tentulah diiringi dengan resiko pencemaran lingkungan itu sendiri. Contoh dampak kecil dari lingkungan itu sendiri, udara
yang semakin hari semakin memburuk karena kualitas itu diciptakan dari polusi-polusi kendaraan yang kita miliki atau mayoritas orang miliki. Karena kenapa di situ kita lihat bahwasanya si kendaraan itu posisinya mengeluarkan asap yang tentunya mempengaruhi buruk kepada lingkungan itu sendiri, karena dia mempunyai komposisi karbon monoksida yang pastinya akan berdampak buruk minimal bagi kesehatan, tentunya bagi ekulasi semua ekosistem yang ada di kita saat ini. Itu dampak dari hal yang terkecil dari kendaraan. Belum masih tentang soal pencemaran lingkungan udara, yang mana selain daripada pencemaran yang diciptakan potensinya dari polusi udara, asap-asap kendaraan, berikut juga adanya dari potensi dari kebisingan, yang mana kali ini diciptakan oleh beberapa faktor, salah satunya kota industri ya, yang mana dulunya hari ini saja di kota kita tercinta, kota Karawang, yang mana dulunya lumbung padi, akhirnya dengan pergerakannya zaman bergeser menjadi semi industri. Tentunya hal ini juga diiringi dengan potensi akan terjadinya masalah itu sendiri, salah satunya polusi udara yang salah satunya akan menyebabkan kebisingan polusi itu sendiri, karena menurut standarisasi kebisingan juga memang harusnya ada standarnya, misalkan beberapa yang tidak akan merusak indera pendengaran kita. Semakin besar potensi masalah yang dikeluarkan mesin-mesin yang besar tersebut di industri akan lambat laun dengan seiringnya waktu itu pun akan mempengaruhi kepada potensi kesehatan manusia itu sendiri. Lalu kemudian elemen selanjutnya ialah elemen air, yang mana kondisinya air ini adalah ekosistem yang benar-benar harus dijaga. Namun sekali lagi dewasa ini seiring dengan perkembangannya zaman juga teknologi, yang mana hal elemen ini, air ini adalah potensi masalahnya banyak dicemari oleh limbah-limbah pabrik, khususnya yang mana sudah tadi kita bahas, yang mana kota kita sudah bergesernya yang tadinya kota pertanian hijau, semuanya sekarang sudah jadi semi industri, yang mana tentunya potensi masalah itu pun sendiri akan semakin berdampak serius, terutama apabila ada pabrik-pabrik yang nakal untuk pengolahan limbahnya yang tidak serius, karena tidak sedikit kemarin juga banyak bermasalah dengan kondisi limbahnya yang kurang sedikit bertanggung jawab, sehingga menyebabkan beberapa faktor mencemari lingkungan, khususnya di kota kita Citarum sendiri pernah kejadian itu PT Pindo Deli 3, yang mana limbahnya itu mencemari Sungai Citarum itu sendiri. Jadi ekosistem di sana walaupun senyatanya bisa memperbarui secara alamiahnya, tapi sekali lagi ketika potensi masalah atau limbahnya sendiri itu lebih besar, alam pun tidak akan bisa memperbaharuinya secara cepat, sehingga untuk memperburuk ekosistem atau merusak ekosistem itu akan lebih sedikit banyak merusak yang akan lebih parah lagi. Kemudian yang terakhir dari elemen tanah juga, yang mana ini sangat potensi juga masalah yang mana kita pesatnya penduduk, bertambahnya warga negara, tentunya pasti akan menyebabkan juga potensi masalah lingkungan, terutama masalah sampah yang semakin banyak orang, semakin banyak warga tentunya akan memproduksi sampah yang begitu banyak, sehingga akan mempengaruhi ekosistem tanah itu sendiri.
Itu hal yang terkecil dari sampah-sampah rumah tangga pun, terlebih itu sampahnya sampah plastik, itu akan sangat berdampak buruk kepada ekosistem yang ada di tanah itu sendiri. Karena sejatinya tanah memang secara alamiahnya bisa mendaur ulang daripada siklus masalah daripada pencemaran, namun sekali lagi itu perlu proses dan jangka waktu yang tidak sedikit, terlebih dari potensi-potensi masalah dengan kondisi yang lebih banyak dan ekstrim pasti akan memperburuk daripada ekosistem yang ada. Berdampak serius terutama apabila ada pabrik-pabrik yang nakal untuk pengolahan limbahnya yang tidak serius, karena tidak sedikit kemarin juga banyak bermasalah dengan kondisi limbahnya yang kurang sedikit bertanggung jawab, sehingga menyebabkan beberapa faktor mencemari lingkungan, khususnya di kota kita Citarum sendiri pernah kejadian itu PT Pindo Deli 3 yang mana limbahnya itu mencemari Sungai Citarum itu sendiri. Jadi ekosistem di sana walaupun senyatanya bisa memperbarui secara alamiahnya, tapi sekali lagi ketika potensi masalah atau limbahnya sendiri itu lebih besar, alam pun tidak akan bisa memperbaharuinya secara cepat, sehingga untuk memperburuk ekosistem atau merusak ekosistem itu akan lebih sedikit banyak merusak yang akan lebih parah lagi. Kemudian yang terakhir dari elemen tanah juga, yang mana ini sangat potensi juga masalah yang mana kita pesatnya penduduk, bertambahnya warga negara, tentunya pasti akan menyebabkan juga potensi masalah lingkungan, terutama masalah sampah yang semakin banyak orang, semakin banyak warga tentunya akan memproduksi sampah yang begitu banyak, sehingga akan mempengaruhi ekosistem tanah itu sendiri. Itu hal yang terkecil dari sampah-sampah rumah tangga pun, terlebih itu sampahnya sampah plastik, itu akan sangat berdampak buruk kepada ekosistem yang ada di tanah itu sendiri. Karena sejatinya tanah memang secara alamiahnya bisa mendaur ulang daripada siklus masalah daripada pencemaran, namun sekali lagi itu perlu proses dan jangka waktu yang tidak sedikit, terlebih dari potensi-potensi masalah dengan kondisi yang lebih banyak dan ekstrim pasti akan memperburuk daripada ekosistem yang ada. Demikian penjelasan tentang macam-macam dan bentuk pencemaran lingkungan. Semoga kita semua bisa mencintai alam kita, lestari alam kita, karena menjaga ekosistem sama aja menjaga kehidupan kita. Ekosistem berarti hidup kita. Ekosistem yang baik akan menciptakan kualitas hidup, kualitas kesehatan yang baik pula. Pesan terakhir dari saya, safe quarantine and safe social distancing di rumah aja. Semoga kita semua sehat selalu beserta keluarga. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah menjaga lingkungan hidup di sekitar dengan baik dan benar. Saat ini banyak sekali masyarakat Indonesia yang tidak mempunyai rasa peduli terhadap lingkungan hidup di sekitar mereka. Oleh karena itu, mari menjaga dan melestarikan lingkungan hidup di sekitar, mulai dari hal kecil seperti membuang sampah pada tempatnya, tidak menebang pohon sembarangan, dan membuang limbah ke dalam sungai. Sekian presentasi dari kami kelompok 4. Mohon maaf bila ada banyak kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.